menjadi spesialis ketika sepak pojok di area sebelah kiri gawang pendek saja rupanya. Kita lihat ada Bruno Tubarau angkat bola dan sikat lagi, gol! Persija Training Ground di Bojongsari kembali hidup pada Senin sore, 23 Maret 2026. Intensitas tinggi langsung terasa saat Persija Jakarta memulai persiapan serius menghadapi lanjutan Super League 2025-2026. Derap langkah pemain, keringat yang mulai jatuh, serta teriakan penuh semangat menjadi sinyal kebangkitan tim ibu kota. Momen ini sekaligus menandai dimulainya fase krusial menuju 9 laga penentuan musim. Sebelumnya, pelatih Mauricio Sousa memberi waktu libur selama 7 hari kepada para pemain. Keputusan itu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap momen Hari Raya Idul Fitri, sekaligus memberi ruang pemulihan fisik dan mental. Kini, fokus penuh kembali dituntut dari seluruh pemain tanpa pengecualian. Mauricio Sousa ingin anak asuhnya datang dengan energi baru serta motivasi berlipat untuk menghadapi tekanan di sisa kompetisi. Ujian pertama langsung menanti saat Persija Jakarta bertandang menghadapi Bayangkara Presisi Indonesia FC pada 5 April 2026. Laga tersebut menjadi pintu awal untuk menjaga asa di papan atas klasemen. Namun, situasi belum sepenuhnya ideal bagi tim Macan Kemayoran. Beberapa pemain kunci masih harus menepi karena cedera yang belum pulih sepenuhnya. Striker Ala Adini Ajarae masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring. Kondisi ini membuat lini depan Persija Jakarta belum berada dalam komposisi terbaiknya. Hal serupa juga dialami gelandang Hanif Syahbandi yang masih menjalani pemulihan pasca operasi lutut. Absennya dua pemain ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Mauricio Sousa dalam meracik strategi. Selain pemain cedera, Persija Jakarta juga kehilangan beberapa nama karena panggilan tim nasional. 4 pemain harus bergabung dengan skuad Garuda untuk agenda internasional. Mereka adalah Rizky Ridho Ramadhani, Jordi Amat, Doni Tri Pamungkas, dan Mauro Zylstra. Keempatnya diproyeksikan tampil pada ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team pada 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final pada 30 Maret 2026. Mauricio Sousa tetap melihat situasi ini sebagai hal positif bagi perkembangan pemainnya. Ia menilai panggilan tim nasional adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi seorang pesepak bola. Harapannya, mereka dalam kondisi yang bagus untuk memenuhi panggilan timnas. Menurut saya, itu hadiah besar untuk pemain sepak bola. Harapannya mereka sukses untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia, ucap Mauricio. Di tengah keterbatasan skuad, Mauricio Sousa justru menitik beratkan peningkatan fisik pemain yang tersedia. Latihan intensif menjadi fokus utama agar tim tetap kompetitif saat kompetisi kembali bergulir. Kondisi fisik yang prima dianggap sebagai fondasi utama menghadapi jadwal padat. Apalagi, 9 laga tersisa akan menentukan nasib Persija Jakarta di akhir musim. 9 laga final Persija Jakarta. Rangkaian pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa, melainkan final bagi tim ibu kota. Setiap poin menjadi sangat berharga dalam perburuan posisi terbaik di klasemen akhir. Dimulai dari laga tandang melawan Bayangkara FC, Persija Jakarta akan menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk duel panas melawan Persebaya Surabaya hingga big match kontra Persib Bandung. Selain itu, laga tandang ke markas PSBS Biak dan PSIM Yogyakarta juga berpotensi menjadi batu sandungan. Konsistensi akan menjadi kunci utama jika ingin tetap bersaing. Persija Jakarta juga harus menjaga performa saat menjamu Persis Solo dan Semen Padang FC. Dukungan supporter di kandang harus dimaksimalkan untuk meraih poin penuh. Tidak kalah penting, laga tandang ke markas Persijap Jepara dan Persik Kediri akan menguji mental bertanding. Tekanan dari tuan rumah kerap menjadi faktor pembeda dalam laga krusial. Situasi ini membuat Mauricio Sousa tidak punya banyak ruang untuk kesalahan. Setiap pertandingan harus dipersiapkan layaknya final dengan fokus dan determinasi tinggi. Dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya lengkap, peran pemain pelapis menjadi sangat vital. Mereka dituntut tampil maksimal dan membuktikan kualitas saat mendapat kesempatan. Momentum kebangkitan ini menjadi titik penting bagi Persija Jakarta.
Jika mampu melewati fase ini dengan konsisten, peluang finish di posisi terbaik tetap terbuka lebar. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Mauricio Souza meramu strategi di tengah keterbatasan. Satu hal yang pasti, 9 laga ke depan akan menjadi penentu segalanya bagi Persija Jakarta. Setelah melewati masa jeda panjang Lebaran, skuad Persib Bandung dijadwalkan kembali menggelar sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Rabu 25 Maret 2026. Momentum ini menjadi titik awal tim untuk kembali mengasah kesiapan jelang lanjutan kompetisi. Libur tersebut diberikan setelah Persib meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, dalam rajutan Super League Indonesia musim 2025-2026. Hasil itu sekaligus menjadi penutup aktivitas tim sebelum memasuki masa istirahat. Kini, setelah masa rehat usai, Maung Bandung mulai kembali menyusun persiapan guna menghadapi laga berikutnya melawan Semen Padang, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 April 2026. Fokus tim sepenuhnya diarahkan untuk menjaga performa di sisa musim. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan bahwa timnya memang memberikan waktu istirahat kepada para pemain selama kurang lebih 1 pekan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan padatnya agenda yang telah dilalui tim sepanjang musim. Karena kami tidak punya banyak waktu rehat musim ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ujar Bojan Hodak. Menurut Bojan, kondisi fisik pemain memang membutuhkan jeda setelah menjalani jadwal pertandingan yang intens tanpa henti. Ia menilai timnya tetap aktif bertanding bahkan ketika sejumlah tim lain sedang menjalani masa libur. Kami bermain di Liga Champions, jadi sekarang mereka harus rehat dulu. Baru setelah itu kami bisa fokus menatap 9 pertandingan terakhir, katanya. Saat ini, Persib masih memiliki 9 pertandingan tersisa hingga akhir musim. Posisi mereka pun masih kokoh di puncak klasemen sementara Super League dengan raihan 58 poin. Di bawahnya, Borneo FC membuntuti dengan 54 poin, sementara Persija Jakarta mengoleksi 52 poin. Persib menyisakan 9 pertandingan pada putaran kedua Super League 2025-2026. 9 laga sisa tersebut menurut Mark Klok semuanya adalah laga final. Gelandang sekaligus kapten tim Persib itu menegaskan bahwa seluruh pemain kini mengarahkan fokus penuh pada sisa kompetisi. Ia menilai momentum yang ada tidak boleh disia-siakan dan setiap pertandingan harus diperlakukan layaknya laga penentuan. Dalam waktu dekat, tantangan terdekat yang harus dihadapi skuad Pangeran Biru adalah pertandingan tandang melawan Semen Padang di Stadion H. Agus Salim Padang yang dijadwalkan berlangsung pada awal April 2026. Kami menatap laga demi laga, terdekat melawan Semen Padang. Setiap pertandingan adalah final, kata Klok. Pemain bernomor punggung 23 tersebut menegaskan bahwa target utama tim pada sisa musim ini adalah mengamankan kemenangan di setiap pertandingan. Ia meyakini konsistensi akan menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar hingga akhir musim. Setiap pertandingan harus mendapat 3 poin. Setiap pertandingan itu membuat kami lebih dekat dengan target. Saya punya pengalaman 2 musim terakhir dengan situasi begini. Pelatih juga, ucapnya.